Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Selamat kepada player telah membunuh bos Devouring Queen, mendapatkan 8 miliar poin XP, 800 juta poin kekuatan sejati, 800 juta poin kekuatan ilahi. Ting, selamat kepada player Cao Fang, mendapatkan Lord level B score, Devouring Immortal, Insect Queen Bloodline, kartu Devouring Immortal Insect Queen, 10.000 salinan esensi pohon suci. Ting, selamat kepada player Cao Fang, sudah menerobos menjadi Wuti bintang 8. Sialan, hanya item-item sampah. Dasar bos sialan. Kartu itu hanya berguna sedikit, hanya untuk menjadi perisai aja. Kita melihat akhirnya para ulat-ulat itu pun mulai kabur. Hanya seorang pemberani yang layak menjadi raja. Seluruh pasukan atas perintahku. Aku perintahkan untuk membasmi sampah-sampah itu. Sekarang kita kembali nih ke rumah kayu tetua agung sektemu. Kau telah memecahkan masalah besar yang sudah lama mengganggu pohon suci sektemu. Kau menjadi pahlawan. Aku sangat menyukaimu. Cao Fang merespon, itu udah seharusnya. Lalu siapa yang menyuruhku melakukan itu? Tetua Agung. Lalu selanjutnya, dalam hati Cao Fang, sialan, berhentilah bicara yang gak masuk akal. Cepat, berikan aku imbalannya. Meski wabah di ulat pohon suci sudah teratasi, tapi pohon suci sudah teracuni oleh ulat itu. Sekarang layu, hanya dengan air keabadian itulah yang bisa membuatnya tumbuh lagi. Hei Pak Tua, maksud kamu apa? Apa kau pikir aku ingin bekerja tanpa mendapat imbalan, ha? Ini gak mungkin. Kau harus memberiku kompensasi atas kehilangan begitu banyak pasukan elitku ini. Jika tidak, percaya atau enggak, aku akan memanggil ulat betina itu kembali dan menggerogoti pohon suci sektemu. Tenanglah, teman kecil Cao Fang. Kalau kau bisa membantuku mendapatkan air keabadian di Sekte Es, aku akan mengirimkan pasukan untuk membantumu menyerang Golden Divine Ox. Dan gimana jika aku menambahkan 5 harta lagi untukmu? Cao Fang membalas, apa yang kau katakan itu benar. Kalau kau berbohong kepadaku, lihat aja akibatnya. Itu benar, aku bersumpah atas nama Tetua Agung Sekte Kayu. Dalam hati si Tetua Agung, kenapa dia seperti iblis dan gak tahu bagaimana cara mengontrol ulat itu? Sangat sulit, Cao Fang berkata. Baiklah, kalian para orang Sekte Kayu pasti memiliki esensi pohon suci. Beri aku 100 tetes dulu. Dalam hati Cao Fang, hey, 10 tetes digunakan untuk misi yang dikeluarkan oleh Kushun atau si tetua pavilion Tanpao. Dan aku menggunakannya sendiri. Hei, sialan. Kau pikir esensi pohon suci itu seperti kubis, ha? Setetes esensi pohon suci lahir dalam 1000 tahun. Aku hanya bisa memberimu 10 tetes. Omong kosong. Baiklah, 80 tetes. Gak boleh kurang. Gak mungkin. Bagaimana bisa Sekte Kayuku memiliki begitu banyak esensi? Hei, sialan. Cepat, beri aku 70 tetes. Jika tidak, aku gak akan membantumu untuk mengatasi masalah ini. Gak ada gunanya untukmu memiliki begitu banyak esensi pohon suci. Begitu banyak esensi pohon suci. Gak ada gunanya untukmu memiliki begitu banyak esensi pohon suci. Baiklah, gimana dengan 30 tetes? Gak, 50 tetes. Kalau kau gak setuju,
aku akan menyuruh ulat itu memakan pohon suci lagi. Oke, deal. Udah kayak nawar di pasar aja. Si tetua agung berkata, baiklah nak, aku sudah memberikan apa yang kau mau. Ini adalah teleport untuk pergi ke sekte es. Baiklah, tunggu aja kabar baik dariku. Dalam hati tetua agung, nak, jangan salahkan aku. Bahkan kalau kau bisa mendapatkan air keabadian itu, aku takut kau harus dikuliti terlebih dahulu oleh wanita gila itu. Kita melihat Cao Fang pun sampai di sana. Wanita ini adalah tetua ketiga sekte es. Kau mengatakan bahwa kau adalah utusan yang dikirim tetua agung sekte kayu untuk meminta air keabadian dari sekte esku. Ya, itu benar. Saya berharap tetua ketiga dapat memanfaatkan para tetua yang tulus dari sekte kami. Dan sekte kayu pasti akan berterima kasih. Tulus kentutmu. Kenapa dia nggak datang sendiri? Aku pikir dia memintamu datang ke sini untuk bertarung. Tunggu. Sial, apa yang terjadi? Kenapa Anda melakukan ini ketika aku baru aja datang? Aku nggak akan menyerah begitu aja. Kita melihat si tetua sekte, tetua ketiga, itu menyerang ke arah Cao Fang bertubi-tubi. Masih berani menghindar. Tapi Cao Fang terus menghindar. Hari ini, aku akan mengulitimu. Aku minta maaf atas apa yang dilakukan tetua sekte kayu kepadamu. Matilah. Tapi Cao Fang seperti biasa menggunakan, Mimin udah lupa lagi nama skillnya. Lupa nama skillnya, nggak disebutin lagi. Tapi itulah langkah peri itu loh. Dan dia terus menghindar. Aku bersembunyi lagi. Iya, nggak kena. Saat itu tetua besar Muklan gagal karena tergila-gila pada 3 tetua kami. Dan 3 tetua begitu keras kepala tentang hal itu dan belum menikah. Diperkirakan anak ini digunakan sebagai senjata oleh sesepuh. Jadi dia hanya bisa dianggap sial. Ngomong-ngomong, itu hanya makan, bukan masalah. Itu juga bisa membuat ketiga sesepuh kita melampiaskan amarahnya. Hey, bagaimanapun Anda nggak bisa mengalahkan saya. Kenapa Anda terus menyerang nggak ada habisnya? Saya akan melawan lagi. Hey anak nakal, kau sangat fleksibel bukan? Kita melihat nih, si tetua ketiga memunculkan serangan yang sangat besar untuk menyerang Cao Fang. Bagaimana kau bersembunyi kali ini? Dan serangannya dilancarkan. Jika Anda nggak menunjukkan kekuatan Anda akan memperlakukan saya seperti orang bodoh. Lalu Cao Fang memunculkan ularnya. Piton Mass Fire Skill. Beri wanita gila ini beberapa warna sekarang. Kita melihat terjadi ledakan yang sangat besar. Dan Cao Fang untungnya nggak apa-apa. Aku akan mengambil semua Xiaoye. Trik apa lagi yang kau punya? Hah? Ini adalah monster api di tengah-tengah tahap ke-8. Ini musuh bebuyutan manusia es kita. Dari mana anak ini berasal? Ini hanya Kaisaru. Dia punya peliharaan yang sangat kuat. Apa? Hei anak kecil, gak heran para tetua klanmu mengirimmu ke sini. Kau punya kekuatan. Keren. Tetua ketiga, sekarang apa kau bersedia memberi saya air tanpa batas? Meskipun kau kuat, kau ingin air tanpa batas klan es saya. Tapi kau hanya 1 orang. Kau sebaiknya kembali. Kecuali tetua agung klanmu atau tetua agung sekte kayu, Yingqing, datang ke sini secara pribadi. Jika tidak, itu sama sekali nggak mungkin. Hey, jangan terburu-buru menolak. Aku bisa menukarnya dengan cairan esensi asli. Dalam hati Cao Fang, Nima apa guys? Nima tanda seru. Yang tahu coba komen ya guys. Nima. Masa gue teriak Nima? Kenapa orang tua ini lebih sulit untuk dihadapi? Aku harus memeras bajingan tua itu lagi ketika aku kembali. Gak ada yang bisa ditukar. Kau kembalilah sana. Tetua ketiga ini gak sebaik itu. Lalu seseorang datang dan berkata, binatang suci klan kota kami tiba-tiba menjadi gila dan sekarang bergegas menuju aula. Apa? Si tetua ketiga bertanya, bagaimana kabarnya? Apa kau nggak bisa menenangkannya? Seperti terakhir kali. Kenapa dia gila lagi? Saya nggak tahu. Tadinya baik-baik aja. Tapi tiba-tiba Ping Li Hanqiao sudah berada di tahap akhir ke-8. Kami nggak bisa menghentikannya. Tampaknya hanya tetua pertama, tetua kedua, dan tetua ketiga yang datang untuk menahannya. Nggak mungkin untuk terus-menerus seperti ini. Ping Li Hanqiao sudah lama gelisah. Aku nggak bisa terus menguncinya. Ketiga tetua ingin sekali mengirimkan misi mengatakan siapa yang bisa menenangkan Ping Li Hanqiao. Klan Ping dapat menyetujui permintaan sesuai kemampuannya. Sangat disayangkan bahwa bahkan Yao Chen, seorang apoteker surgawi, gak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati Cao Fang, kalau aku bisa membantu klan Ping memecahkan masalah Ping Li Hanqiao, bukankah mungkin untuk menangkap air yang gak terbatas? Bukankah mungkin untuk mendapatkan air yang gak terbatas? Tiba-tiba guanya bergetar dan kita melihat nih ada sebuah ular yang sangat besar. Penatua, menjauhlah dari itu. Berhati-hatilah. Dan kita melihat ularnya mulai maju. Hewan jahat, apa yang akan kau lakukan? Jangan kemari. Kita melihat si tetua mencoba untuk menahan si ular. Sistem, bantu aku menganalisis keadaan Ping Li Hanqiao saat ini dan bagaimana aku bisa menenangkannya. Sistem memberitahu konsumsi 1 juta koin supreme dan juga sedang dipecahkan dan sedang dianalisis. Ping Li Hanqiao tahap akhir 8, status perempuan, ekstrus solusi kawin. Itu dia. Aku punya cara. Tetua ketiga berkata, hei kau,
cepat pergi dan segera memberitahu tetua dan tetua kedua yang agar mereka datang. Aku nggak bisa mengendalikan Ping Li Hancau sendirian. Ini hanya masalah kecil. Bukankah itu hanya seekor naga kecil? Ini, lihat aku. Kita melihat Cao Fang pergi ke arah ular itu. Dan masih banyak lagi. Apa kau gila? Anda bukan dari klan S. Dan Ping Li Hancau gak terbiasa dengan nafas Anda. Itu akan membunuh Anda. Cepat, sini kembali. Si ular langsung menyerang ke arah Cao Fang. Dar. Selesai. Anak ini benar-benar mencari jalan buntu sendiri. Utusan klan kayu mati di tangan binatang suci klan kota es. Gak mudah melakukannya sekarang. Siapa yang membuatnya memikirkannya? Dia ingin mati sendiri. Tapi ternyata Cao Fang gak apa-apa. Ya iyalah, MC. Hey, Xiaohuo, kau melakukan pekerjaan yang bagus. Kita melihat ternyata ularnya Cao Fang keluar. Ini situasi macam apa ini? Kenapa Ping Li Hancau tiba-tiba menjadi lemah lembut? Kenapa hewan peliharaan pertempuran anak itu begitu dekat dengan binatang suci kita? Musim semi telah tiba. Dan ini adalah musim pemulihan segala sesuatu. Dengan datangnya musim hujan, semua hal mulai bergerak. Ini musim semi, es terus kawin. Aku nggak menyangka bahwa binatang suci itu akan memiliki permintaan seperti itu. Itu aku mengabaikannya dan mereka pun kawin. Tingkatkan binatang suci klan saya, Ping Li Hancau telah ditingkatkan. Binatang suci itu ditingkatkan. Keluargaku beruntung. Hebat sekali. Kekuatan klan S meningkat lagi ketika binatang suci ditingkatkan. Ini semua berkat Cao Fang. Terus kita lihat nih, si ular Cao Fang tepar. Saya benar-benar bahkan gak memiliki setetes pun. Cao Fang berkata, "Oke, kau sangat keren dan juga kau ditingkatkan. Jangan marah dan ini sangatlah bagus." Si tetua ketiga berkata, "Xiao Cao, terima kasih kepada Anda. Binatang suci ras es jadi bisa meningkat dan saya secara pribadi akan mengirim air tanpa batas ke rasmu." Terima kasih tetua ketiga. Dan aku juga ingin menukar esensi pohon dengan air keabadian. Si tetua memberikan sebuah botol nih. Saudara kecil Cao Fang, jangan terlalu sopan. Kau sudah baik kepada CTS-ku. Aku akan memberikan 9 tetes air keabadian. Itu sangat luar biasa. Dalam hati Cao Fang, akhirnya 3 bahan yang diperlukan Kushun sudah terkumpul sekarang. Kita sekarang kembali nih ke sekte kayu. Dalam hati Mu Pingqing, Cao Fang belum kembali dari sekte es. Nggak terjadi sesuatu kan? Si tetua agung berkata, "Ini kesalahanku ketika masih muda. Lupakan, jangan mengingat masa lalu. Kalau Cao Fang nggak kembali, aku nggak ingin pergi ke sekte es itu." Lalu tiba-tiba muncul nih Cao Fang bersama tetua ketiga. Tetua ketiga? Cao Fang? Kenapa Cao Fang kembali dengan tetua ketiga sekte es? Apakah tetua ketiga dari sekte es itu datang ke sini untuk memberikan air keabadian? Mungkinkah celah antara tetua ketiga sekte es dan tetua agung akhirnya terbuka? Mu Pingqing bertanya, "Cao Fang, apakah sudah mendapatkan air keabadian?" Masalah seperti itu sangat mudah diselesaikan oleh tua muda ini. Tetua ketiga, tolong keluarkan air keabadian. Lalu tetua ketiga mengeluarkan botolnya. Air keabadian ada di sini. Hebat, air keabadian. Pohon peri terselamatkan. Pohon peri pasti pulih sekarang. Sekte kayu pasti akan berkembang kembali. Sejak Golden Divine Ox mengambil pohon peri lain, sekte kita nggak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini. Tetua agung berkata, "Tetua ketiga, terima kasih banyak. Sekte kayuku sangat berterima kasih kepada Anda." Si tetua agung ingin mengambil botolnya, tapi tiba-tiba ditampar oleh si tetua ketiga. Tetua ketiga berkata, "Kau, tua bangka, berani menyentuh harta esku. Dan siapa bilang aku akan memberimu air keabadian ini?" "Apa? Lalu untuk apa kau membawa air keabadian ke sini? Air paling berharga dari sekte esku bukan untuk diberikan kepada sektemu, tapi untuk penolong sekte es kami. Dia adalah Cao Fang." "Apa? Tetua ketiga sekte es memberikan air keabadian kepada Cao Fang? Sekte es gak kalah kuat dari sekte kayu kita. Cao Fang telah menjadi penolong mereka. Bagaimana dia melakukannya? Aku gak menyangka jika masalah yang mengganggu sekte kita untuk waktu yang sangat lama diselesaikan oleh orang luar." Dalam hati Mu Pingqing, Cao Fang sangat luar biasa. Dalam hati tetua agung, sial, air keabadian ternyata sudah di tangan Cao Fang. Cao Fang berkata, "Tetua agung, aku membawa air keabadian ini." Tapi si tetua saat ingin mengambilnya, Cao Fang menariknya lagi nih. Si tetua berkata, "15 harta yang aku janjikan pasti akan kuberikan." Cao Fang membalas, "Aku udah bersusah payah untuk mendapatkan ini. Hanya untuk 15 harta." Tetua ketiga, "Aku ingin Anda dan tetua agung." Si tetua agung berkata, Tidak, itu nggak mungkin. Akan kuberi kau lebih banyak lagi." "Oke, tetua agung, kau akan memberiku berapa lagi?" "Aku akan memberimu 5 lagi." "Kau dan tetua ketiga." "Oke, 10. "Oke, udah siap memulai." "Aku tambah." "Oke, 15. Jangan seakan aku jika menghancurkan pohon peri." "Oke, 25 lagi." Nggak ada lagi tawar-menawar.
Oke, deal. Hahaha. 25 harta surgawi hasil memeras Tetua Agung, ditambah 15 harta surgawi yang dijanjikan Tetua Agung kepadaku terakhir kali. Aku mendapatkan total 40 buah harta kali ini. Hutang pada sistem akhirnya bisa dilunasi. Hartaku yang berharga. Saudara Cao Fang, barang-barangnya sudah dikirim. Orang tua ini akan pergi dulu. Dan akhirnya tetua ketiga pun pergi. Tetua ketiga, hati-hati, sering datanglah untuk bermain. Jangan datang lagi. Kita melihat Cao Fang menuangkan airnya ke pohon perinya. Air keabadian keluar, dan kita melihat pohonnya kembali bersemi dan kembali hidup. Pohon peri kembali hidup. Cao Fang menyelamatkan pohon ini. Aku nggak menyangka aku masih bisa melihat pohon peri kembali hidup. Cao Fang adalah penyelamat seketik kayu. Sistem memberitahu, Ting, selamat kepada player Cao Fang karena sudah menyelesaikan misi mengusir ulat. Hadiah 50 miliar XP, pil kebangkitan 3, title penjaga seketik kayu, tanda kurung, dalam kurung, dapat meningkatkan HP. HP itu darah secara permanen sebesar 30% dan dapat meningkatkan kecepatan pemulihan dari cedera sebesar 20%. Pil kebangkitan yang bisa menyelamatkan nyawa di saat genting dan peningkatan HP sebesar 30%. Hadiah ini benar-benar sangat menguntungkan. Kita sekarang melihat Cao Fang dan Tetua Agung. Mereka berdua pergi ke sebuah ruang harta. Cao Fang berkata, Tetua Agung, apa maksudnya ini? Bagaimana dengan harta surgawi yang kau janjikan kepadaku? Peti-peti ini adalah harta surgawi, tetapi ada yang berperingkat teratas dan ada juga yang berperingkat rendah. Nilainya berbeda. Kau harus memilih dengan hati-hati, teman kecil. Dalam hati Tetua Agung, bocah bau. Walaupun kau sudah memerasku, kau nggak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik tanpa bantuanku. Dalam hati Cao Fang, orang tua itu memperlakukanku seperti ini. Tapi tua muda ini bukanlah orang yang mudah dibodohi dengan cara seperti ini. Sistem, bantu aku menandai harga peti di depanku yang dapat ditukar menjadi koin supreme. Ting, player menggunakan 100.000 koin supreme. Sistem sedang memeriksa harganya. Harganya sudah ditandai. Nah itu, ada 5 juta, ada yang 300.000, ada yang 10 juta, ada yang 20.000. Lalu Cao Fang mengambil sebuah kotak pertama nih. Harganya 10 juta koin supreme. Tetua Agung, aku boleh kan ambil yang ini? Iya, tentu saja bisa. Dalam hati Tetua Agung, keberuntungan bocah sialan ini benar-benar bagus. Mengambil yang pertama, dan itu adalah yang cukup baik. Tetua Agung, aku juga mengambil yang ini. Yang ini harganya 30 juta. Iya, ambil aja. Dalam hati Tetua Agung, kenapa bocah ini mendapatkan harta surgawi yang bagus? Dan itu nggak hanya satu kali. Dan Cao Fang mulai mengambilnya semua. Aku ambil yang ini. Nah, ini juga. Dan ini semua adalah milikku. Kenapa dia mendapatkan harta surga? Dia mendapatkan harta surgawi yang bagus. Bocah ini terlalu beruntung. Semua harta surgawiku, hartaku. Ini gak mungkin. 40 harta surgawiku. Oke, terima kasih atas sumbangan. Teman kecil, apakah udah puas? Aku benar-benar gak keberatan. Sistem, bantu aku menukarkan semua harta surgawi yang aku dapatkan menjadi koin supreme dan kemudian lunasi semua hutangku. Ting, sistem akan memulai menganalisis nilai harta surgawi untuk melunasi hutang player. Ting, selamat kepada player Cao Fang. Dengan tepat waktu bisa membayar hutang 100 juta. Ting, selamat kepada player Cao Fang mendapatkan 40 miliar poin XP dan mendapat item spesial kartu berubah bentuk. Ting, selamat kepada player Cao Fang telah menerobos. Kau saat ini menjadi Wuti bintang 9. Ting, saldo koin supreme saat ini adalah 780 juta. Tersisa 780 juta koin supreme, dan itu setelah melunasi hutangku. Tua muda ini benar-benar berkembang kali ini. Mulai sekarang aku bisa menukar 2 jimat memecah kekosongan setiap kali aku melarikan diri. Sistem berkata, lihat aja kejatuhanmu. Yang kau tahu hanya melarikan diri. Lihat bagaimana kebusukanmu, lari begitu aja. Hei sistem, sial. Kenapa kau sangat emosional? Sistem melanjutkan, aku masih memiliki banyak fungsi yang kau nggak tahu. Tunggu sampai kau menjadi seorang Wusheng. Kita melihat akhirnya hari pertempuran datang. Kita melihat banyak sekali prajurit. Mu Pingqin berkata, Saudara Cao Fang, pasukan sekte kayu yang berjanji untuk membantumu sudah berkumpul. Gak sia-sia, aku sudah melakukan semua hal itu. Dengan bantuan sekte kayu, peluang untuk mengalahkan Golden Divine Ox menjadi lebih besar. Saudara Cao Fang, kau akhirnya kembali. Aku sudah menerobos menjadi Wusheng bintang 1. Sekarang, aku bisa menggunakan arai 9 Divine yang lebih kuat. Selama Golden Divine Ox memasuki arai, aku bisa membuatnya gak bergerak. Oke, kabar baik datang satu persatu. Ayo kita pergi bergabung dengan Chou Ling dan yang lainnya. Bersiap-siap untuk mengepung Golden Divine Ox. Tiba-tiba, Komandan Chou, gawat, ada pasukan besar yang sedang menuju ke arah kita. Seluruh pasukan berkumpul, bersiap untuk menghadapi musuh. Dalam hati Chou Ling, gak peduli
siapa pasukan yang datang. Aku harus tetap berjaga di sini sebelum Master kembali. Lalu kita melihat nih Cao Fang terbang. Choling, kau jangan terlalu tegang. Aku kembali dengan pasukan sekte kayu. Hah, ternyata itu Master. Dalam hati Choling, Master meminjam pasukan sekte kayu. Padahal mereka orang-orang yang sangat tertutup terhadap orang luar. Apa yang sudah Master lakukan? Ya, Master berhasil meminjam pasukan dari sekte kayu. Bagus. Dengan cara ini, kita bisa membunuh Golden Divine Ox. Hidup Master. Selamat datang kembali Master. Selamat atas keberhasilan Master meminjam pasukan sekte kayu. Selamat datang Master. Oke, semua pasukan berkumpul dan kita akan menuju hutan reruntuhan besar. Ayo kita bunuh Golden Divine Ox. Kita melihat semua pasukan pergi ke arah hutan reruntuhan besar. Golden Divine Ox, keluarlah. Hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh Divine Ox. Bunuh Divine Ox. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat formasi pasukan sebesar ini dalam hidupku. Apa aku nggak salah dengar? Mereka akan membunuh Golden Divine Ox. Itu benar-benar gila. Golden Divine Ox adalah Divine Beast. Mereka semua pasti mati. Lalu akhirnya si banteng muncul. Cao Fang, akhirnya kau berani keluar. Hari ini aku akan mengulitimu. Hei sapi tua, kau sudah mengejarku selama beberapa bulan. Dan hari ini aku akan mengakhiri semua keluhanmu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.